Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rohmatunisa Nur Syahidah dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan membahas kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dari berbagai bidang aspek. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang biografi Nabi Muhammad. Muhammad adalah seorang pemimpin agama, sosial, dan politik. Dia adalah nabi yang diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan dan meneguhkan prinsip Islam. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah. Dia adalah anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah meninggal beberapa bulan sebelum kelahiran Muhammad. Sementara ibunya Aminah meninggal ketika dia berusia 6 tahun, meninggalkan Muhammad sebagai yatim piatu. Dia dibesarkan di bawah asuhan kakeknya, Abdul Muthalib, dan setelah kakeknya meninggal dunia, ia diasuh oleh pamannya yang bernama Abdul Thalib. Dan di tahun-tahun berikutnya, dia secara berkala mengasingkan diri di Gua Hiro selama beberapa malam untuk berdoa. Ketika dia berusia 40 tahun, sekitar tahun 610 Masehi, Muhammad melaporkan telah dikunjungi oleh malaikat Jibril di dalam gua dan menerima wahyu pertamanya dari Allah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi dalam segala aspek. Yang pertama, kepemimpinan Nabi dalam dakwah dan keluarga. Yang kedua, bisnis. Yang ketiga, sosial dan pendidikan. Dan yang keempat adalah hukum dan perang. Kepemimpinan Nabi dalam dakwah dan keluarga. Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang pemimpin rohaniah, tetapi juga contoh nyata bagi tindakan etis dalam penyampaian dalam dakwah dan memimpin keluarga. Dalam konteks dakwah, beliau tidak hanya mengajarkan nilai-nilai moral, tetapi juga mengajarkan hidup sesuai dengan prinsip Islam. Dalam konteks dakwah, terdapat beberapa nilai-nilai utama. 1. Keteladanan, yaitu uswatun hasanah. 2. Ketulusan dan kejujuran. 3. Keterbukaan dan inklusivitas. 4. Pendidikan dan pembelajaran. 5. Ketabahan dan kesabaran. 6. Keterlibatan dan aktif. Selanjutnya itu kepemimpinan Nabi dalam berkeluarga. Kepemimpinan Nabi dalam keluarga dibagi menjadi dua hal, yaitu kepemimpinan Nabi sebagai suami dan sebagai ayah. 1. Kepemimpinan sebagai suami. 1. Rasulullah bersikap adil terhadap istri-istrinya. Beliau adil dalam pemberian tempat tinggal, nafkah, pembagian bermalam, dan jadwal berkunjung. 2. Bermusyawarah. Beliau sangat mencintai bermusyawarah dengan para istrinya. Beliau mengajak para istrinya untuk bermusyawarah dalam segala urusan. Beliau sangat menghargai para istrinya dalam berpendapat. 3. Rasulullah sangat aktif dalam urusan rumah tangga. Nabi terlibat langsung dalam rumah tangga, membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Yang kedua itu kepemimpinan Nabi sebagai ayah. 1. Pendidikan dan pembinaan robbani. Nabi tidak membeda-bedakan terhadap anak-anaknya dalam memberikan pendidikan dan pembinaan. 2. Adil dalam perlakuan. Nabi bersikap adil kepada anak-anaknya dalam segala hal. Beliau tidak membeda-bedakan mereka dalam pilih kasih. 3. Teladan moral dan etika. Nabi memberikan contoh teladan moral dan etika yang tinggi bagi anak-anaknya dan kasih sayang melalui tindakan dan perilaku beliau. Selanjutnya, kepemimpinan Nabi dalam bidang bisnis. Salah satu nilai yang bisa kita cermati dari Rasulullah adalah dalam berbisnis. Jiwa bisnis beliau dipupuk mulai dari umur 8 tahun, persisnya saat Rasulullah menimpa kemandirian dengan mengembala kambing hingga menginjak usianya 12 tahun. Setelahnya Rasulullah mulai berdagang bukan hanya lintas daerah, tetapi juga merambah ke lintas negara. Di sini prinsip-prinsip Nabi dalam berbisnis terdapat beberapa hal, yaitu 1. Kejujuran, 2. Keadilan, 3. Empati dan keterlibatan, 4. Komunikasi yang efektif, 5. Pemimpin sebagai pelayan, 6. Keteladanan, 7. Keterlibatan dalam tim, 8. Sabar dan ketekunan, 9. Bijaksana, dan 10. Membangun kepercayaan dan menginspirasi. Dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini, kepemimpinan yang inspiratif menjadi faktor kunci untuk mencapai keberhasilan dan pertumbuhan. Salah satu teladan kepemimpinan yang paling menginspirasi adalah Rasulullah, pendiri agama Islam yang juga memiliki kepiawalan
dalam mengelola urusan bisnis. Di sini kejujuran, salah satu ciri-ciri kepemimpinan Rasulullah yang paling menonjol adalah kejujuran dan integritasnya. Dalam bisnis, kejujuran adalah landasan yang kuat untuk membangun kepercayaan dengan karyawan, mitra bisnis, dan pelanggan. Rasulullah selalu mengutamakan kejujuran dalam semua aspek kehidupan dan bisnisnya. Meniru sikap ini, pemimpin bisnis harus berkomitmen untuk berlaku jujur, menjaga transparansi, dan memenuhi janji-janji yang diberikan. Keadilan. Rasulullah dikenal sebagai sosok yang adil dalam memimpin dan mengambil keputusan. Keadilan adalah prinsip yang sangat penting dalam bisnis yang berkelanjutan. Seorang pemimpin bisnis harus berusaha untuk adil dalam memperlakukan karyawan, membagi keuntungan, dan mengelola konflik dengan mencontoh kepemimpinan adil Rasulullah. Pemimpin bisnis dapat menciptakan lingkungan yang seimbang dan membangun tim yang solid. Empati dan keterlibatan. Rasulullah selalu menunjukkan empati dan keterlibatannya yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian dan peduli terhadap kebutuhan dan masalah orang lain. Dalam bisnis, kepemimpinan yang inspiratif melibatkan mendengarkan karyawan, memahami perspektif mereka, dan memberikan dukungan ketika diperlukan. Pemimpin bisnis harus memiliki kemampuan untuk mengenali emosi dan kebutuhan tim mereka, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan menginspirasi melalui teladan. Komunikasi yang efektif. Rasulullah adalah seorang komunikator yang sangat baik. Ia mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan ringkas, mendengarkan dengan seksama, dan mengkomunikasikan tujuan yang efektif. Dalam konteks bisnis, pemimpin harus menjadi komunikator yang kuat, mengartikulasikan visi dan strategi dengan jelas kepada tim, serta memfasilitasi dialog yang terbuka dan konstruktif. Komunikasi yang efektif membantu membangun kepercayaan, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan kinerja tim. Pemimpin sebagai pelayan. Salah satu aspek kepemimpinan yang paling menginspirasi dari Rasulullah adalah sikapnya sebagai pelayan umat. Ia selalu siap membantu orang lain, melayani kebutuhan mereka, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Dalam konteks bisnis, pemimpin yang inspiratif juga harus mengadopsi sikap pelayanan. Mereka harus berfokus pada kepentingan dan kebutuhan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis. Dengan menjadi pelayan terlebih dahulu, seseorang pemimpin dapat membangun hubungan yang kuat, menginspirasi loyalitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Keteladanan. Salah satu faktor utama dalam kepemimpinan yang inspiratif adalah keteladanan. Rasulullah adalah sosok yang hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ia ajarkan. Ia adalah contoh yang baik dalam sikap, perilaku, dan tindakan. Dalam konteks bisnis, seorang pemimpin harus menjadi contoh yang baik bagi karyawan dan anggota tim. Mereka harus menunjukkan dedikasi kerja keras, integritas, dan etika kerja yang tinggi. Dengan menjadi teladan yang baik, pemimpin dapat mempengaruhi orang lain untuk mengikuti jejak mereka dan memberikan yang terbaik dalam bisnis. Keterlibatan dalam tim. Rasulullah selalu mendorong kolaborasi dan keterlibatan aktif dari anggota umatnya. Ia membangun kerjasama yang kuat dan menghargai kontribusi setiap individu. Dalam bisnis, pemimpin inspiratif harus menciptakan lingkungan yang mendorong kolaborasi, memberikan ruang bagi inisiatif dan ide-ide baru dari anggota tim, serta memberikan penghargaan terhadap kontribusi mereka. Dengan mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi, pemimpin dapat memaksimalkan potensi tim dan mencapai keberhasilan bersama. Sabar dan ketekunan. Rasulullah menghadapi banyak tantangan dan rintangan selama hidupnya, tetapi ia selalu bersikap sabar dan tekun dalam menghadapinya. Dalam bisnis, pemimpin harus memiliki ketekunan dan ketabahan dalam menghadapi situasi yang sulit dan mengatasi hambatan mereka. Mereka harus dapat menginspirasi tim untuk tidak menyerah dan terus berusaha mencapai tujuan bersama meskipun menghadapi kesulitan. Bijaksana. Rasulullah adalah seorang mediator yang ulung dan mampu mengelola konflik dengan bijaksana. Ia selalu berusaha mencari solusi yang adil dan mengedepankan dialog untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam bisnis, pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengatasi konflik antara anggota tim, mengedepankan pendekatan diplomatis, dan mempromosikan budaya kerja yang inklusif. Dengan mengelola konflik dengan bijaksana, pemimpin dapat memperkuat kerjasama tim, membangun kepercayaan, dan menginspirasi. Rasulullah adalah seorang pemimpin yang mampu membangun kepercayaan yang kuat di antara para pengikutnya. Ia selalu memenuhi janji-janji yang diberikan,
menjaga kerahasiaan informasi, dan memperlakukan semua orang dengan hormat. Dalam bisnis, kepercayaan adalah aset berharga yang harus dibangun oleh seorang pemimpin. Dengan mempertahankan integritas, konsistensi, dan menghormati komitmen yang diberikan, pemimpin dapat membangun kepercayaan yang mendalam dari karyawan, mitra bisnis, dan pelanggan. Kepercayaan yang kuat ini akan memperkuat hubungan dan memperluas potensi bisnis. Yang selanjutnya, kepemimpinan Nabi dalam sosial dan pendidikan. Kejujuran adalah prinsip yang sangat dipegang teguh oleh Rasulullah. Beliau menjadi teladan dalam kejujuran dan amanah, sehingga dikenal sebagai Al-Amin, atau orang yang dapat dipercaya. Rasulullah juga menunjukkan kasih sayang kepada seluruh umat, termasuk kepada anak-anak, wanita, dan orang-orang yang membutuhkan. Adapun nilai-nilai kepemimpinan Nabi dalam sosial. 1. Kepemimpinan berbasis keteladanan. 2. Inklusif. 3. Berbasis keadilan. 4. Kepemimpinan partisipatif. 5. Kepemimpinan dengan kasih sayang. 6. Kepemimpinan dengan keberanian. 7. Kepemimpinan dengan tanggung jawab. Dan kepemimpinan Nabi dalam pendidikan. Kepemimpinan Nabi dalam pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah hal-hal yang tercermin dari perilaku dan ucapannya, yaitu karakter sidik, amanah, tablik, dan fatonah. 1. Sidik yang berarti jujur. 2. Amanah. Karakter amanah artinya yaitu benar-benar menyampaikan sesuatu. 3. Tablik merupakan karakter yang menyampaikan sesuatu dengan sempurna dan tidak ada yang disembunyikan. 4. Fatonah yang berarti cerdas. Cerdas dalam mengatasi masalah yang ada dengan menggunakan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan cerdas dalam mengambil keputusan dalam suatu masalah. Selanjutnya, kepemimpinan Nabi dalam hukum dan perang. Kepemimpinan Rasulullah dalam hukum berlandasan berasal dari Al-Quran dan hadis. Nabi menerapkan hukum Islam dengan memahami kebutuhan dan konteks. Nabi juga berperan sebagai khalifah atau pemimpin politik dan sebagai hakim. Dalam perannya sebagai hakim, Rasulullah tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Adapun prinsip-prinsip Nabi dalam hukum. 1. Keadilan dalam penerapan hukum. 2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. 3. Penegakan hukum. 4. Pendidikan dan pembinaan hukum. 5. Fleksibilitas dalam hukum. Selanjutnya, kepemimpinan Nabi dalam perang. Berikut ini prinsip kepemimpinan Nabi dalam perang. 1. Musyawarah. Rasulullah selalu bermusyawarah untuk strategi perang bersama panglima perang. 2. Kena potensi. Maksud dari kena potensi ini, Nabi mengenali para panglimanya dalam kekuatan dan teknik berperang. 3. Ahli strategi. 4. Sabar. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.